Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di bulan Februari 1834. Suasana ibu kota kerajaan Bulo-Bulo bernama Kalaka tiba-tiba menjadi tegang karena raja dan para pembesar kerajaan mendapat informasi yang disampaikan mata-mata kerajaan dari Kajang bahwa sejumlah kapal perang kolonial Belanda berlabuh di pantai Kassi, wilayah Kajang, kemudian menurunkan sejumlah pasukan. Pasukan kolonial Belanda ini langsung bergerak dari Kajang menuju wilayah kerajaan Bulo-Bulo. Mereka melewati wilayah Pakokoe, menanti terus ke wilayah Tondong dan akan masuk ke Kalaka, ibu kota kerajaan Bulo-Bulo. Para pasukan kolonial ini masih dalam perjalanan. Informasi ini kemudian tersebar meluas ke para raja yang tergabung dalam Federasi Kerajaan Telulimpoe, sehingga masing-masing kerajaan melakukan konsolidasi pasukan. Kerajaan Bulo-Bulo, Kerajaan Lamati, dan Kerajaan Tondong siaga penuh. Baso Kalaka sebagai panglima perang kerajaan Bulo-Bulo bersama pasukannya bergerak ke benteng Mangarak Bombang. Di sana juga sudah tiba Mandasini Laputeisi sebagai panglima perang Federasi Kerajaan Telulimpoe bersama pasukannya. Benteng Mangarak Bombang sebagai benteng utama selalu dijadikan tempat pusat komando pasukan kerajaan. Tidak berselang lama, dilepas pantai perairan Mangarak Bombang, muncul puluhan kapal kolonial Belanda. Semua kapal-kapal tersebut mengibarkan bendera merah sebagai tanda perang. Baso Kalaka langsung menyerukan kepada seluruh pasukan untuk bersiaga penuh. Mandasini Laputeisi mengirim kurir ke setiap kerajaan untuk siap siaga dan menyampaikan bahwa pasukan kolonial Belanda sudah berada di pantai Mangarak Bombang. Tidak lama berselang, kemudian terdengar dentuman meriam dari kapal kompeni Belanda. Tembakannya diarahkan ke benteng Mangarak Bombang. Sambil menembakkan peluru, kapal-kapal kolonial Belanda itu bergerak mendekati pantai Mangarak Bombang. Tiba-tiba seorang kurir kerajaan masuk dan menyampaikan kepada Baso Kalaka dan Mandasini Laputeisi bahwa ibu kota kerajaan Bulo-Bulo telah terkepung pasukan kolonial Belanda. Baso Kalaka dan Mandasini Laputeisi kemudian berunding. Mereka memutuskan untuk meninggalkan benteng Mangarak Bombang dan rencana bergerak ke Kalaka, ibu kota kerajaan Bulo-Bulo, untuk menyerang pasukan kolonial Belanda sekaligus untuk mengungsikan Raja Bulo-Bulo Icela Tadampalie ke tempat yang aman. Namun belum jauh pasukan kerajaan Federasi Telulimpoe bergerak meninggalkan benteng Mangarak Bombang. Sebuah peluru yang ditembakkan seorang pasukan kolonial Belanda yang baru saja mendarat mengenai tubuh Mandasini Laputeisi sehingga terluka parah. Melihat situasi yang tidak aman, segera digotong menggunakan usungan menuju arah wilayah Tondong. Kemudian Baso Kalaka mengirim kurir ke 3 tempat. Pertama ke Bontopare, lokasi Raja Bulo-Bulo yang sudah mengungsi dari ibu kota kerajaan. Tujuannya untuk memberitahu raja bahwa Mandasini Laputeisi terluka. Kedua, mengirim kurir ke Lama Tanete dan La Muhammad, pimpinan pasukan kerajaan sektor selatan, diminta untuk mundur ke arah Tondong bersatu dengan pasukan kerajaan Bulo-Bulo yang juga mundur ke sana. Sementara kurir yang satu lainnya menemui Ibanya Deng Sisilia, panglima perang kerajaan Lamati, dan diminta mundur ke wilayah Bulupodo. Raja Bulo-Bulo Icela Tadampalie setelah mendapat informasi bahwa panglima perang Federasi Kerajaan Telulimpoe terluka, segera menemui Mandasini Laputeisi. Kemudian pasukan kerajaan yang ada di Tondong bersama Raja Bulo-Bulo bergerak ke arah Bulupodo bersatu dengan pasukan kerajaan Lamati. Di wilayah Bulupodo, semua pasukan kerajaan Federasi Telulimpoe bertemu dan menyatukan diri. Mereka kemudian berunding
hasil perundingan diputuskan Raja Bulo-Bulo Icelak Tadampalie akan mengungsi ke wilayah Kahu, daerah asalnya. Demikian pula Mandasini Lapute Isi diungsikan ke wilayah Patimpeng, kampung halamannya, untuk berobat. Sedangkan Baso Kalaka mengambil alih tugas sebagai Panglima Perang Federasi Kerajaan Tulu Limpoe dan akan memimpin perlawanan terhadap kolonial Belanda dengan taktik perang gerilya. Pada awal tahun 1836, kolonial Belanda mengangkat Ismaila Deng Malengo menjadi Raja Bulo-Bulo ke-21, menggantikan Icelak Tadampalie. Kompeni Belanda berharap pengangkatan raja baru ini akan menenangkan situasi kerajaan Bulo-Bulo. Di balik kepemimpinan Ismaila Deng Malengo sebagai Raja Bulo-Bulo, di mata kolonial Belanda dianggap sebagai pembawa kepentingan Kompeni Belanda dalam menjalankan pemerintahan kerajaan. Padahal secara diam-diam, Raja Bulo-Bulo ini tetap berkomunikasi dengan Baso Kalaka dan pasukannya. Karena sebenarnya baik Ismaila Deng Malengo maupun Baso Kalaka tidak menginginkan hadirnya kolonial Belanda di wilayah kerajaan Federasi Telu Limpoe. Dan selama pemerintahan Ismaila Deng Malengo, perlawanan terhadap kolonial Belanda tetap berlangsung dan di sana sini terjadi pertempuran. Setelah 4 tahun memerintah di kerajaan Bulo-Bulo, Ismaila Deng Malengo mengundurkan diri, lebih memilih bergabung dengan Baso Kalaka untuk berjuang menentang kehadiran Kompeni Belanda di wilayah Federasi Kerajaan Telu Limpoe. Ia sudah tidak ingin dibawa bayang-bayang kaki tangan kolonial Belanda. Pada tahun 1841, para perangkat kerajaan kemudian mengangkat Besek Langelok sebagai Raja Bulo-Bulo ke-22, menggantikan Ismaila Deng Malengo yang mengundurkan diri. Pengangkatan Besek Langelok dilakukan tanpa sepengetahuan kolonial Belanda, sehingga membuat petinggi kolonial Belanda di Benteng Fort Rotterdam marah besar. Pemerintahan kolonial Belanda tahu tindakan pengangkatan Raja Bulo-Bulo ini dilakukan dengan persetujuan Raja Bone Laparendrengi. Antara kerajaan Bone dengan Federasi Kerajaan Telu Limpoe selama ini terjalin sebagai Appasiajinge atau ada hubungan kekeluargaan. Bahkan perlawanan kerajaan Federasi Telu Limpoe tidak lepas dari bantuan pasukan kerajaan Bone. Kemarahan kolonial Belanda ini kemudian diwujudkan dengan mengirim pasukan untuk menghukum kerajaan Bone. Pasukan Kompeni Belanda tiba di Bajoe pada tahun 1850. Dalam peperangan tersebut, putra Raja Bone, Pamadan Ruka, gugur memimpin pertempuran. Pada bulan Maret 1855, pasukan kolonial Belanda menyerang Federasi Kerajaan Telu Limpoe. Pasukan kerajaan bermarkas di wilayah Bulupodo dipimpin Baso Kalaka. Ketika mengetahui bahwa pasukan kolonial Belanda menyerang benteng Mengarak Bombang, maka Baso Kalaka memerintahkan pasukan kerajaan melakukan pergerakan pasukan untuk menyerang pasukan kolonial Belanda. Pertempuran pun terjadi di berbagai tempat, di wilayah Mengarak Bombang, di wilayah Pasar Hapue, di wilayah Patalasang, sampai ke wilayah Biroro dekat Tondong. Dalam pertempuran tersebut, pasukan kerajaan hanya menggunakan persenjataan sederhana, sementara pasukan kolonial Belanda sudah memakai senjata lebih modern. Namun itu tidak mengurangi semangat dan keberanian pasukan kerajaan melakukan perlawanan yang gigih. Namun demikian, pada akhirnya pasukan kerajaan harus selalu terdesak. Baso Kalaka kemudian memerintahkan seluruh pasukan kerajaan untuk mundur sampai menyeberangi Sungai Tangka masuk wilayah kerajaan Bone. Di sana pasukan kerajaan mengatur perlawanan berikutnya. Perlawanan pasukan kerajaan Federasi Telu Limpoe terhadap kolonial Belanda tetap menggunakan taktik perang gerilya. Mereka berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, sehingga pasukan kolonial Belanda kesulitan untuk mematahkan perlawanan yang gigih dari Baso Kalaka.
Memasuki tahun 1856, Ahmad Singkeruka diangkat sebagai Raja Bulo-Bulo ke-23, menggantikan Besek Langelok. Perlawanan pasukan Federasi Kerajaan Telulimpoe terus berlangsung dengan cara selalu mengepung ibu kota kerajaan di Kalaka. Meskipun pertahanan pasukan kolonial Belanda di ibu kota kerajaan cukup kuat, namun karena tekanan-tekanan yang diberikan pasukan kerajaan, akhirnya pasukan kolonial Belanda mengalami kewalahan juga. Maka pada akhir tahun 1858, kolonial Belanda mendatangkan pasukan khusus dari Makassar untuk menghentikan perlawanan Baso Kalaka dan pasukannya yang dinilai sulit ditaklukkan. Pasukan khusus ini dipimpin Kolonel Krosen. Sebagian pasukan kolonial Belanda ini menggunakan kapal, kemudian diturunkan di Kajang dan berjalan kaki menyusuri pantai dan sampai di wilayah Mangarak Bombang, kemudian merebut benteng Mangarak Bombang. Ada pula pasukan kolonial Belanda yang diberangkatkan dari Makassar lewat Malino, masuk ke wilayah Manipi dan terus ke Tondong. Di Tondong, pasukan kerajaan yang tidak menyangka ada serangan tiba-tiba dari pasukan kolonial Belanda menjadi kocar-kacir dan terdesak, kemudian mundur ke wilayah yang aman. Pada pertengahan tahun 1859, kerajaan Bulo-Bulo dinyatakan jatuh ke tangan kolonial Belanda. Otomatis kerajaan lainnya yang tergabung dalam Federasi Kerajaan Telulimpoe ikut pula jatuh. Raja Bulo-Bulo Ahmad Singkeruka meletakkan jabatan, kemudian meninggalkan Bulo-Bulo pulang ke wilayah Bone. Pada tahun 1860, kolonial Belanda selanjutnya mengangkat Abdul Ghani sebagai regen pertama Bulo-Bulo. Sebagai awal pula pola pemerintahan kolonial Belanda diterapkan di wilayah Kerajaan Federasi Telulimpoe. Baso Kalaka dan pasukannya melihat pasukan kolonial Belanda semakin kuat dan mereka kesulitan mengalahkan. Bertahun-tahun perjuangan mereka tidak berubah. Baso Kalaka merasakan pula kalau usianya semakin tua. Ia kemudian memutuskan untuk meninggalkan wilayah kerajaan Bulo-Bulo. Baso Kalaka dan pengikutnya menuju ke arah pegunungan selatan ke wilayah kerajaan Bulukumpa. Selain merasa lebih aman dan bisa melanjutkan perjuangan melawan kolonial Belanda dari sana, juga adik bungsunya Dimangade Demangolo sebagai arung kerajaan Bulukumpa. Ketika tiba di kerajaan Bulukumpa, Baso Kalaka bersama pengikutnya diberi lokasi pemukiman dan diberi nama Kampung Cokbu, artinya yang tersembunyi. Sekitar tahun 1869, Baso Kalaka wafat, kemudian dimakamkan di Lojeng. Baso Kalaka digelar Puang Lampe Utu sebagai makna usia yang panjang dan sosok fisiknya tinggi besar. Sekian.